Iki anunya ya, Dik ya. Iki mendukung ya. Halo, assalamualaikum. Fotoku mana nih? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya. Baik, jelas ya suara saya? Baik, terima kasih Pak Reva. Suara jelas. Bapak Ibu yang lain mungkin sebelum kita mulai, apakah suara saya cukup jelas? Pak Iwan, terima kasih. Suara sangat jelas. Pak Suryo juga, terima kasih. Baik, sambil kita menunggu sebentar ya, Bapak Ibu, untuk pesertanya. Sekitar 2-3 menit lagi kita akan mulai. Iya, Tri ya. Alhamdulillah jelas Pak Eko. Udah ini juga jelas, alhamdulillah. Ups. Baik, kita akan mulai, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang menyempatkan hadir
di webinar kita kali ini. Saya akan mulai dengan, suaranya kecil. Cek. Bu Emma, sudah besar suaranya? Bentar, saya besarkan dulu. Oke, cek. Baik, saya akan mulai. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan slide-nya. Mohon maaf, Pak Faiz hari ini tidak bisa mendampingi karena sedang kurang enak badan. Jadi saya sendirian ini, nggak ada yang diajak ngobrol. Baik, saya akan mulai menunjukkan slide-nya. Baik, saya akan tunjukkan slide-nya. Jadi, kita akan mulai masuk ke Holistic Person Empowerment System, HOPS, Chapter 2, bagian 2. Ya, sebelum kita masuk ke materi intinya, jadi saya ingin menunjukkan terlebih dahulu bahwa materi yang pertama kemarin, yang sesi 1 itu, kita memang lebih banyak membahas atau menyingkap tentang hope itu dari aspek luarnya ya. Jadi saya sertakan link untuk mengisi level hope Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa dari link yang sudah diisi. Alhamdulillah kemarin ada total sekitar 51 orang yang sudah mengisi hope, sudah mengetahui masing-masing level of hope-nya seberapa, dimensi kuatnya seberapa, dan dimensi yang lemahnya, less strong dimensionnya, dimensi yang kurang atau skornya terendah berapa, di dimensi apa, itu masing-masing sudah tahu dan sudah saya kirim masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti buat Bapak Ibu di sini yang masih belum menerima hasilnya atau masih belum mendapatkan hasil daripada sudah mengisi, mohon saya diingatkan, saya akan kirim, mungkin terlewat seperti itu. Ada satu orang kemarin yang merasa sudah mengisi tapi ternyata belum saya kirim, dan ternyata datanya di rekapan di Google Sheet-nya tidak ada. Jadi setelah mengisi ulang sudah saya kirimkan kembali. Nah, dan setelah Mentoring Hub webinar pertama Selasa lalu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, diskusi di grup. Nah, nanti diskusi di grup kemarin itu sebagian saya masukkan di slide ini supaya nanti ketika saya share ke Bapak Ibu, bentuk file PDF-nya ini ada catatannya begitu. Cuman sebelum saya share yang presentasi malam ini, saya akan lengkapi terlebih dahulu PDF-nya supaya diskusi kita yang terjadi selama sesi sekitar 5 hari setelah Selasa kemarin itu, Bapak Ibu akan dapat resumenya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, saya akan berikan di slide juga di PDF-nya sehingga Bapak Ibu akan bisa mungkin scroll up naik ke atas di grup WA itu kan males ya karena cukup banyak, jadi akan saya buatkan di PDF sehingga Bapak Ibu juga akan lebih mudah sekali untuk bisa mereview kembali diskusi kita yang ada di grup WA. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, jadi materi hari ini kita akan bicara lebih dalam tentang Holistic Person Empowerment System itu sendiri, 7 dimensi hopes ini apa aja, dan apa makna gambar ini ya, terus apa saja detail-detailnya. Cuman begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin detail tentang Holistic Person Empowerment System HOPS, ini bukunya sudah ada, DVD-nya sudah ada, bahkan Pak Faiz di Selasa lalu kan juga sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu
sudah dibagi kalau nggak salah ya tentang hoops ini. Jadi detail ada di buku dan saya nanti akan menyampaikan sedikit banyak semua akan saya bahas, tapi tidak akan masuk terlalu detail banget. Kenapa? Karena salah satu yang saya anggap atau saya baca dari jawaban-jawaban Bapak Ibu yang sudah pernah mengetahui HOP dan pernah melakukan, itu karena detailnya justru terlalu banyak sehingga start atau untuk mulai itu justru overwhelm gitu, merasa informasinya banyak banget sehingga mau mulai itu kesulitan justru. Nah, karena itu kenapa ketika diskusi kita di grup WA kemarin, saya batasi kita bicara di awal ini adalah prinsip-prinsip HOP dulu, tapi kita belum masuk ke dimensi-dimensinya. Kenapa? Karena saya ingin di titik itu terlebih dahulu sudah clear, Bapak Ibu sudah clear tentang posisinya saat ini di mana, dimensi yang kuat apa, dimensi yang kurang kuat apa. Nah, itu sudah clear di situ dulu. Nah, di tahap ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu akan tahu masing-masing ini dimensi gambarannya seperti apa. Tapi saya tidak akan masuk detail banget pembahasan dimensi-dimensinya. Kenapa? Karena detail itu sudah ada di DVD HOPS, sudah ada di sudah ada di buku HOPS. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal buka-buka di situ. Tapi saya akan kasih masuk lebih dalam, memuat secara generalnya HOPS ini seperti apa. Nah, saya memang sudah janji akan memberikan mohon maaf, akan memberikan link untuk Bapak Ibu mengisi kuesioner lebih dalam, lebih detail tentang pelaksanaan dimensi-dimensi HOP. Cuman ini baru hari ini kelar, baru hari ini bisa diselesaikan. Jadi insya Allah besok linknya akan saya bagi. Nah, dari link itu nanti ketika Bapak Ibu isi, Bapak Ibu akan mendapatkan lebih detail tentang cara melakukannya seperti apa. Jadi gini, Bapak Ibu sudah dapat misalnya, saya dimensi kuat saya adalah dimensi emosional misalnya. Nah, nanti begitu mengisi yang kuesioner yang kedua ini, link yang kedua ini, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan gambaran lebih detail lagi. Saya di dimensi emosional ini cara mengembangkannya seperti apa. Nah, link yang terbaru ini nanti yang besok akan saya bagi, itu Bapak Ibu akan mendapatkan secara detail karakteristik lebih ke personal. Bapak Ibu lebih jadi saya lebih suka berinteraksi dengan banyak orang atau lebih sedikit orang. Nah, kalau lebih suka dengan banyak orang, misalnya, cara saya agar saya konsisten menjalankan HOPS ini seperti apa? Mungkin dengan cara membentuk support group atau sharing antar teman atau melalui grup WA yang tujuannya adalah kita rutin sharing terkait dengan pelaksanaan HOP. Itu kalau Bapak Ibu lebih senang karakternya memang lebih cocok seperti itu. Ada orang-orang yang lebih cocok karakternya itu karakternya adalah dia lebih suka menjalankan HOPS ini secara individual. Nah, kalau karakter Anda lebih cocok seperti itu, nanti akan kita kasih cara atau jalan bagaimana melaksanakan HOPS pada orang-orang dengan karakter seperti itu. Nanti akan ada tiga sumbu utama yang dengan cara Bapak Ibu mengisi link yang besok saya bagikan itu nanti akan Bapak Ibu besok akan bisa mendapatkan 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan ada yang join ya. Bapak Ibu akan bisa mendapatkan satu, apakah Bapak Ibu lebih suka menjalankan HOP ini, lebih prefer, lebih senang menjalankan HOPS ini dengan cara berkelompok, rame-rame, atau lebih senang secara individual. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu akan bisa melihat karakter Bapak Ibu itu dari sisi apakah Bapak Ibu lebih senang karakternya ya, melihat sesuatu ini di ujungnya, di goalnya, di hasilnya, di resultnya, atau
orang yang senang melihat prosesnya. Jadi perbedaannya apa? Kalau orang yang senang melihat, senang dengan resultnya atau result oriented misalnya, contohnya begini, ketika kita rekreasi begitu, ketika Bapak Ibu rekreasi, yang dicari, yang ditunggu-tunggu adalah objek akhirnya. Misalnya kita perjalanan dari Jakarta ke Jogja, naik kereta misalnya. Yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap apa? Kita sampai di Jogja, apa yang kita lakukan? Di Jogja kita ngapain? Di Jogja apa yang harus kita perbuat? Transportasinya seperti apa? Jadi ujungnya yang dilihat. Ada orang yang lebih suka proses oriented. Nah, orang proses oriented tidak hanya melihat di ujung, tapi proses perjalanannya ini. Naik kereta nanti seperti apa ya perjalanannya? Nanti makannya di kereta seperti apa? Pemandangannya di kereta bagus atau tidak? Nah, dua tipe yang berbeda, dua kutub yang berbeda ini nanti akan menentukan cara melaksanakan hub yang efektif buat dua tipe ini seperti apa, akan berbeda. Nah, yang terakhir, ketika Bapak Ibu nanti menemui permasalahan, nanti ada dua karakteristik yang berbeda, kutubnya lah paling enggak. Satu, ada orang yang berfokus pada masalah atau problemnya, problem fokus coping. Kalau di psikologi istilahnya seperti itu. Jadi orang-orang yang ketika menghadapi masalah itu berfokus pada bagaimana mengotak-atik masalah ini supaya masalah ini tidak lagi mengganggu Bapak Ibu sekalian. Tapi ada orang-orang yang berkebalikan dengan itu, tapi emotion focus coping. Jadi orang yang fokusnya bukan pada mengotak-atik masalahnya, tapi pada bagaimana mengatasi emosi yang muncul dari masalah yang ada. Nah, dua kutub ini, dua cara ini dalam menghadapi masalah itu juga membawa hasil yang berbeda pada cara Bapak Ibu nanti efektivitas menjalankan hobinya seperti apa. Nah, 3 itu yang akan Bapak Ibu dapat ketika mengisi link yang akan saya bagikan besok. Nah, sebelum itu saya akan masuk lebih detail lagi ke slide berikutnya. Baik, saya akan mereview sedikit yang sudah kita jalani selama hampir 5 hari kemarin ini. Yang pertama, saya mengingatkan kembali, ini hasil-hasil yang kemarin karena masih ada beberapa yang dari Bapak Ibu yang jabri ke saya tentang bagaimana pembacaan hasilnya. Jadi sebenarnya sudah kita bahas di grup WA. Cuman kalau memang kurang jelas, saya sedikit review sebelum kita masuk lebih detail ke materi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan gambar seperti ini. Di gambar ini ada garis biru dan ada garis yang orange. Garis biru itu menunjukkan skor total kita di 6 dimensi. Dimensi emosional, sosial, mental, fisik, finansial, dan estetik. Sedangkan garis yang berwarna orange ini menunjukkan skor kita di dimensi spiritual sebagai core. Nah, semakin tinggi skor kita itu menunjukkan pencapaian di dimensi tersebut semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah pencapaian berarti semakin rendah skor kita berarti semakin rendah pencapaian di dimensi tersebut. Tapi skor-skor ini tidak untuk dibandingkan antar peserta, tapi dibandingkan dengan diri sendiri. Jadi misalnya di Pak A ini, skor emosional, skor estetik, dan skor finansialnya itu 9.0. Ini dibandingkan relatif dengan skor spiritual Pak A. Pak A itu skor spiritualnya 8,7. Jadi skor 9 di emosional itu relatif lebih tinggi dibanding skor internalnya dia di dimensi spiritual. Karena bisa jadi ketika kita bandingkan dengan orang lain, ini berbeda karena skalanya subjektif. Pak B misalnya, bisa jadi dia skor emosionalnya tinggi, tapi tingginya Pak B itu cuma 5 skornya. Skor spiritual Pak B itu hanya 4. Tetap emosional Pak B, dimensi emosional Pak B itu lebih tinggi dibanding dimensi spiritual Pak B. Tapi
angkanya berbeda dan itu tidak usah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah apakah dimensi dari 6 dimensi itu mana dimensi unggul kita. Ya, di contoh kasus ini ada 3, yaitu dimensi emosional, dimensi finansial, dan dimensi estetik. Sedangkan dimensi spiritual, skor kita 8, skor Bapak A ini adalah 8,7. Dimensi paling less strong mana? Dimensi yang paling rendah skornya, yaitu dimensi fisikal. Terlihat dari gambar ini ya, itu paling cekung ke dalam. Nah, ini makna dari gambar yang saya kirim ke Bapak Ibu masing-masing. Dari sisi garis biru dan garis orange-nya dulu. Yang kedua, dari sisi skor gap-nya. Dominannya kan Pak A ini di dimensi emosional, finansial, dan estetik. Sedangkan terendahnya di dimensi fisik. Nah, skor gap itu menunjukkan kalau positif gap artinya di mana skor dimensi itu lebih tinggi dibanding skor spiritual. Selalu yang kita jadikan pembanding adalah skor spiritual. Kenapa? Karena ini adalah core dari model Hobbes ini. Ini adalah core yang akan kita jadikan pusat perbaikan di dimensi-dimensi yang lain. Nah, positive gap ini di mana skor dimensi lebih tinggi dibanding skor spiritual. Maknanya apa sih? Maknanya ini adalah, ini kata positif dan negatif jangan diartikan ini maksudnya bagus, ini maksudnya jelek, bukan ya. Cuman ini maknanya adalah skor dimensi lebih tinggi dibanding skor spiritual. Sedangkan negatif gap itu skor spiritualnya lebih tinggi dibanding skor dimensi. Itu saja, bukan berarti yang positif bagus, negatif jelek, atau sebaliknya. Maknanya apa? Kalau orang dimensi-dimensi tertentu ini, dalam contoh kasus ini emosional, finansial, dan estetik, ini dimensi-dimensi ini lebih tinggi dibanding dimensi spiritual, artinya adalah di 3 dimensi ini itu orientasi dunianya lebih tinggi dibanding orientasi akhiratnya. Apalagi kalau hampir semua dimensi seperti itu. Jadi perhatian di 3 dimensi, Pak A ini memberikan perhatian lebih besar, upaya yang lebih besar, energi yang lebih besar, sehingga pencapaian di 3 dimensi ini, emosional, finansial, dan estetik itu lebih bagus dibanding pencapaian di dimensi spiritual. Nah, sedangkan ada juga 3 dimensi yang lain yang di mana dia negatif gap. Skor spiritualnya lebih tinggi dibanding skor dimensi. Nah, di 3 dimensi ini berarti orientasi spiritualnya lebih tinggi dibanding dimensi sosial, dimensi mental, dan dimensi fisika, dimensi fisik. Next, dimensi-dimensi yang masuk less strong dimension, ini saya balik lagi, saya lihat kan, jadi Pak A ini punya dimensi dominan, itu di dimensi emosional, finansial, dan estetik. Dimensi paling rendahnya di Pak A ini adalah dimensi fisik. Terlihat di ini yang paling cekung ya, ada dimensi fisik. Nah, dimensi fisik ini, walaupun dia saya beri nama less strong dimension, dimensi yang kurang kuat, tapi belum tentu dimensi yang kurang kuat ini adalah dimensi yang termasuk kategori lemah atau kategori fatal. Jadi, coba Bapak Ibu sekarang cek di hasil Bapak Ibu masing-masing, apakah dimensi terlemahnya apa? Kalau di contoh kasus ini, dimensi terlemah Pak A ini adalah dimensi fisik. Nah, begitu tahu ada dimensi yang terlemah ini, misalnya fisik, atau ada 1 atau 2, ada beberapa yang 2, ada yang 3 dimensi lemahnya, kembar karena skornya. Nah, perlu dicek apakah masuk kategori weak atau fatal dimension atau tidak. Dimensi lemah atau dimensi fatal ini adalah dimensi yang harus atau wajib ditangani terlebih dahulu sebelum mengembangkan dimensi unggulnya. Jadi, kalau ini Pak A dimensi unggulnya adalah emosional, finansial, estetik, dan dimensi lemahnya adalah fisik, sebelum mengembangkan dimensi emosional, finansial, dan estetik, Pak A perlu mengecek dulu dimensi fisiknya ini termasuk dimensi fatal atau dimensi lemah atau tidak. Kalau iya, maka Pak A
jangan dulu mengembangkan dimensi emosional, finansial, dan estetik, tapi Pak A perlu menangani terlebih dahulu dimensi fisiknya. Karena dimensi fisiknya masuk dalam kategori dimensi yang fatal atau lemah. Jika masuk dalam kategori itu. Tapi kalau setelah dicek, oh ternyata walaupun yang terendah skornya adalah di dimensi fisik, tapi dia bukan dimensi lemah, maka cukup berikan perhatian secukupnya saja, tapi energi terbesar itu diberikan pada 3 dimensi utama yang jadi dimensi unggul Pak A ini, yaitu dimensi emosional, finansial, dan estetik. Nah, ciri-cirinya apa dimensi lemah atau dimensi fatal ini? Bapak Ibu bisa menanyakan atau bisa introspeksi ke diri internal dengan pertanyaan seperti ini aja sederhana misalnya. Jika dimensi ini apakah dimensi yang lemah ini yang apakah dimensi yang skornya paling rendah ini akan menghambat saya atau tidak jika saya mengembangkan dimensi yang lain? Jika dimensi yang paling rendah skornya ini tidak saya selesaikan. Indikatornya itu. Nah, misal dalam kasus Pak A ini, dimensi paling rendah skornya adalah dimensi fisik. Pak A perlu menanyakan ke diri sendiri, kalau dimensi fisik ini tidak saya tangani sekarang, saat ini, apakah ketika saya ingin mengembangkan dimensi emosional, finansial, atau estetik, saya akan terganggu atau tidak dimensi unggul saya ini? Misal, saya ini kondisi finansial saya sedang baik. Nah, saya pengen ngejar lagi nih supaya finansial saya lebih bagus lagi. Nah, Pak A menanyakan ke diri sendiri karena skor terendahnya adalah dimensi fisik. Kalau saya tidak memberikan penanganan khusus, saya tidak terlalu energinya tetap saya berikan yang lebih besar ke dimensi finansial, emosional, dan estetik misalnya. Apakah saya akan terganggu atau tidak? Jangan-jangan kalau saya sedang ngejar dimensi finansial, ternyata fisik saya lemah. Saya gampang capek di kantor, sering tidur. Terus ketika mengerjakan pekerjaan kantor misalnya, atau ketika Anda berdagang, konsentrasinya kurang, nggak fokus misalnya, gampang capek. Nah, berarti kalau seperti itu kejadiannya, maka dimensi fisik ini sudah masuk dalam kategori dimensi fatal atau dimensi lemah. Bapak Ibu tidak bisa memfokuskan ke dimensi unggulnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena dimensi fisiknya tergolong mengganggu. Nah, karena itu kalau dalam kasus seperti ini, contohnya, maka dimensi fisik ditangani dulu. Ditangani sampai seberapa jauh? Sampai dimensi fisik itu tidak lagi mengganggu. Misalnya, berat badan saya ini termasuk kategori gemuk di luar normal, bahkan obesitas misalnya. Coba dicek dimensi fisiknya kurang tidak atletis, tubuh saya kurang atletis misalnya. Dicek apakah tubuh yang tidak atletis ini mengganggu pekerjaan saya enggak, mengganggu dimensi unggul saya enggak. Oh, ternyata enggak misalnya. Saya memang overweight, kelebihan berat atau obesitas, tapi ternyata saya sehat-sehat aja. Saya cuma kurang nyaman aja dengan kondisi fisik saya, tapi ini enggak mengganggu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, ya sudah, Anda bisa tetap memberikan perhatian ke fisik, tapi energi terbesarnya di dimensi unggulnya, yaitu emosional, finansial, dan estetik. Beda kasus kalau misalnya tadi ternyata dimensi fisiknya saya ini gampang sakit, gampang ngantuk, capek sedikit sudah opname, capek sedikit sudah harus izin kerja. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, maka wajib tidak bisa Bapak Ibu wajib menangani dimensi fisik terlebih dahulu. Apanya yang kurang? Nah, nanti kita akan masuk bagaimana cara mengembangkan dimensi fisik. Seperti itu ya, ini prinsip umumnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup penting di sesi grup WA kemarin kita. Ini bagaimana cara mengubah kalau kita punya dimensi-dimensi yang lebih rendah dari dimensi spiritual,
atau ada dimensi-dimensi yang lebih tinggi, lebih skornya lebih besar dibanding dimensi spiritual. Kita ingin mengubah kondisi itu bagaimana. Nah, perubahan detail per dimensi nanti akan saya akan sampaikan setelah ini. Tapi prinsip umumnya seperti ini. Karena core hoops itu adalah di dimensi spiritual, maka kunci perubahannya itu sebenarnya ada di dimensi ini, Bapak Ibu. Semua ini saya ringkas dari yang kita diskusikan di grup WA ya. Jadi semua materi yang dibuat Pak Faiz itu sebenarnya ujung-ujungnya itu diarahkan ke baik ke dimensi spiritual, baik materi tentang komunikasi, materi tentang luck factor, materi self, itu semua sebenarnya ujung-ujungnya adalah pemberdayaan dan penguatan di dimensi spiritual. Kenapa? Karena kita berasumsi bahwa penguatan di dimensi spiritual ini itu akan jadi rentetan penguat untuk dimensi-dimensi yang lain. Contoh, pada positive gap. Ini Pak A contohnya kan dia punya dimensi emosi, dimensi finansial dan estetik yang lebih tinggi skornya dibanding dimensi spiritual. Maka kalau Pak A ini mengembangkan dimensi spiritualnya, maka dimensi yang lebih tinggi tadi juga akan tetap bisa terbantu. Dimensi emosional, finansial, estetik ini akan lebih kuat lagi. Dimensi spiritual bisa jadi booster, pendorong. Penguatan, misal Pak A ini kan kuat di dimensi emosional, finansial, dan estetik. Misalnya dengan Pak A menguatkan dimensi spiritualnya. Pak A dengan cara apa? Misalnya Pak A menambahkan sedekah. Peningkatan Pak A di dimensi spiritual ini itu pasti nanti dimensi spiritualnya itu juga akan meningkat. Begitu Pak A sudah meningkatkan sedekahnya misalnya, itu sesuai janji Allah, pasti rezekinya juga akan meningkat, kondisi finansialnya juga akan membaik. Seperti itu contohnya. Nah, pada negatif gap misalnya, ini ada skor-skor yang Pak A itu berada di bawah skor spiritual. Misalnya ada dimensi fisik misalnya. Terus ada dimensi apa lagi nih? Ada dimensi fisik, ada dimensi sosial, ada dimensi mental. Nah, ketika kondisi seperti ini, ada 3 dimensi yang berada di bawah dimensi spiritual, maka Pak A ini dengan cara meningkatkan kondisi dimensi spiritualnya, maka Pak A ini juga akan menjadikan dimensi spiritual ini menjadi leverage atau daya ungkit terhadap dimensi-dimensi yang lain. Misal Pak A dimensi fisiknya less strong, kurang kuat dibanding dimensi spiritualnya. Maka misalnya Pak A melakukan penguatan di dimensi spiritual. Misalnya Pak A meningkatkan ibadah sholat. Ibadah sholat itu kan gerakan-gerakan di sholat ini kan sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin materi yang disampaikan oleh Pak Syarif ya waktu itu bisa dicek ulang. Cuman gerakan-gerakan di sholat ini kan juga bahkan beberapa pakar yang belajar tentang yoga, belajar tentang gerakan-gerakan olahraga seperti itu menyampaikan bahwa gerakan-gerakan sholat ini ternyata bisa menyehatkan. Posisi duduk, posisi berdiri jika dilakukan dengan baik ternyata bisa juga membawa dampak pada kesehatan kita. Ketika Pak A ini melakukan ibadah sholat secara rajin, khusyuk, itu pasti dimensi fisiknya juga akan membaik. Belum lagi kalau Pak A menambah dengan penguatan di puasa misalnya. Nah, dengan penguatan di sholat dan puasa ini, di dimensi spiritual ini, maka secara otomatis dimensi-dimensi yang lemah di bawah kondisi di bawah dimensi spiritualnya ini akan terangkat ketika dimensi spiritualnya juga membaik. Nah, ini juga saya sampaikan kemarin di grup WA. Jadi begini Bapak Ibu ketika melakukan berniat menerapkan hoops ini dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, itu kan kemarin sudah di pertemuan awal sudah sempat dibahas bahwa hoops ini tujuannya apa sih? Hoops ini kan tujuannya adalah peta sebenarnya. Bapak Ibu sebenarnya tanpa hoops pun itu kan sudah berada di titik ini, berada di posisi ini, berada di kondisi seperti ini. Cuman kalau Bapak Ibu ingin mencapai lebih,
Nah, Bapak Ibu perlu tools tambahan. Di awal pertemuan saya sampaikan kan salah satu contoh pertanyaan yang mungkin annoying atau mengganggu buat saya terutama ya, saya kasih pengantar di awal itu adalah pertanyaan seperti, kamu punya mimpi apa lagi? Apa dream Anda? Apa dream Anda 5 tahun ke depan? 10 tahun ke depan punya dream apa sih? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk orang yang biasanya menjalani rutinitas harian, itu pertanyaan yang membuat kurang nyaman. Nah, karena itu justru pertanyaan seperti ini itu membuat kita harus menguatkan why kita. Apa sih yang kita mau capai? Nah, begitu why kita kuat, nah saya pengen menjadi yang tipsnya Pak Faiz kemarin kan sampai 5 atau 7 why kan. Jadi tanyakan, pengen apa? Saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa pengen jadi pribadi yang lebih baik? Karena dengan pribadi yang lebih baik, saya bisa membantu banyak orang. Kenapa kamu pengen membantu banyak orang? Karena dengan membantu banyak orang, saya bisa bahagia membantu banyak orang. Kenapa kamu pengen bahagia? Nah, tanyakan itu sampai minimal 5, nanti why, kenapa yang kelima itu biasanya lebih dalam alasan kita. Why kita lebih dalam. Indikatornya apa? Indikatornya adalah kita merasakan ada getaran ketika kita mengucapkan itu. Nah, begitu itu sudah kuat, Bapak Ibu baru merasa saya perlu alat tambahan nih. Kenapa? Karena tanpa alat tambahan itu memang bisa membawa saya dari titik sebelumnya ke titik yang sekarang. Tapi dari titik sekarang ke dream saya, ke impian saya, ke yang saya mau berapa tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, itu bisa jadi nggak cukup. Nah, karena itu saya butuh peta. Nah, salah satu peta yang menurut saya sangat efektif adalah hoops ini. Kenapa? Karena ini sangat lengkap Bapak Ibu, mencakup 6 dimensi utama plus 1 core, yaitu dimensi spiritual. Di mana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengembangkan masing-masing dimensi yang lain akan ikut. Nah, ini di poin yang kedua ini. Each dimension is interdependence. Nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi, Bapak Ibu pertama kuatkan why-nya. Kenapa? Apa sih goal apa? Goal apa yang Bapak Ibu belum tercapai ingin dicapai? Dream Bapak Ibu apa? Kuatkan why-nya. Begitu sudah selesai, baru Bapak Ibu akan merasa perlu peta tambahan untuk bisa mencapai dream atau goal tersebut. Nah, begitu sudah, nah Bapak Ibu perlu prinsip laksananya bagaimana? Nah, ini prinsip laksananya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengetahui dimensi kuatnya apa, dimensi unggulnya apa, dan dimensi yang kurang kuat apa, nah ini prinsip-prinsipnya yang sudah kita diskusikan, kita bahas di grup WA. Yang pertama, tiap dimensi itu penting tapi tidak cukup. Saya langsung masuk aja. Tiap dimensi itu penting tapi tidak cukup. Dimensi-dimensi yang kita punya itu semuanya berperan penting Bapak Ibu. Tapi tidak cukup ketika Bapak Ibu hanya memberikan fokus ke 1 atau 2 dimensi saja. Ya, kalau masih ada dimensi yang fatal. Ketika tidak ada dimensi yang fatal, misalnya Pak A tadi, dia punya 3 dimensi unggul, yaitu emosional, finansial, dan estetik. Dimensi kurang unggulnya adalah dimensi fisik. Walaupun ini bukan dimensi yang fatal, tapi Pak A tetap perlu memberikan perhatian, tapi prosentasenya tidak sebesar prosentase ke 3 dimensi unggulnya. Ya, kenapa? Karena tiap dimensi itu penting, tapi tidak cukup kalau kita hanya memperhatikan satu dimensi tertentu saja. Yang kedua, tiap dimensi itu interdependence. Nah, ketika Bapak Ibu mengembangkan dimensi spiritual, dimensi yang lain pasti naik. Begitu Bapak Ibu mengembangkan dimensi finansial misalnya, begitu finansial Bapak Ibu membaik, pasti akan menarik dimensi-dimensi yang lain. Ibadah Bapak Ibu, dimensi spiritual misalnya, akan bisa lebih bagus. Kenapa? Bapak Ibu ketika ibadah sudah nggak mikir lagi, aduh ditagih-tagih utang, besok makan apa, sudah nggak kepikiran itu lagi. Sudah tenang, kenapa? Karena dimensi finansialnya tercukupi. Bayangkan kalau dimensi finansialnya nggak tercukupi. Ibadah benar mungkin bisa khusyuk banget, kenapa? Karena lagi ditagih-tagih utang. Tapi tiap hari seperti itu, Bapak Ibu akan capek, exhausted. Nah, jadi dimensi-dimensi ini akan saling menarik satu sama lain.
tiap dimensi itu penting, satu. Yang kedua, tiap dimensi saling tergantung. Pemberdayaan satu dimensi itu akan menarik dimensi yang lain. Yang berikutnya, ini prinsip yang penting ya Bapak Ibu, bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tidak perlu semua dimensi ini Bapak Ibu harus sempurna skornya, harus excellent semua, tidak. Tiap orang itu pasti nanti seperti saya kemarin 51 orang yang saya kirimkan itu semua grafiknya berbeda. Semua, tidak ada yang sama. Keunggulan di dimensi apa dikompensasi dengan kelemahan di dimensi yang mana. Tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang skornya perfect semua, nggak ada. Jadi dari 51 kemarin sampelnya paling tidak itu semua punya plus minus. Nah, karena itu Bapak Ibu fokusnya tetap di keunggulannya apa, kelemahannya ditangani secukupnya jika tidak termasuk fatal. Yang keempat, ini fokus yang cukup penting kalau menurut saya, fokus on your strength. Jadi tadi fokusnya itu pada dimensi unggul Bapak Ibu. Jangan fokus di kelemahannya. Kalau kelemahannya tidak mengganggu, tidak fatal, perhatikan secukupnya aja. 5-10% mungkin, tapi persentase perhatian terbesar, energi, fokus itu pada dimensi unggul. Kenapa? Agar kita jadi dimensi orang yang excellent. Fix your fatal weakness jika ada. Kalau ada dimensi yang fatal, dimensi yang weak, perbaiki. Dan take good care of other dimension. Jadi, kalau tidak termasuk fatal, maka dimensi-dimensi yang itu tetap diberikan perhatian, tapi tidak perlu banyak, mungkin 10-15%, 5%, sisanya gunakan untuk perhatian ke dimensi unggul Bapak Ibu. Yang berikutnya, ini, sukses is a journey, not a destination. Jadi, sampai kapan Pak saya harus menerapkan ini? Ini tidak ada, kalau dalam istilah Pak Faiz sebenarnya tidak ada. Ada nggak contoh holistic person di kehidupan yang Bapak Ibu kenal saat ini yang masih hidup misalnya? Mungkin bisa jadi nggak ada. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit, ya kan? Orang yang kita kenal, Ustadz X misalnya, ini spiritualnya bagus, bisa jadi masih ada Ustadz yang lain yang spiritualnya lebih bagus lagi. Begitu kita ketemu yang lebih bagus, akan ketemu terus. Orang yang kaya, siapa sih orang paling kaya? Mungkin tahun ini orang paling kaya si X misalnya. Tahun depan bisa jadi kalah. Kenapa? Pasti ada yang lebih terus. Jadi memang tidak ada ujungnya yang dikatakan holistic person itu seperti apa, nggak ada. Tapi yang dinamakan holistic person itu adalah konsepnya adalah on becoming. Menuju ke sana, menuju menjadi holistic person. Jadi tiap hari itu lebih pastikan bahwa kita lebih bagus dari hari kemarin. Itu saja. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, Pak, saya merasa kondisi spiritual saya nggak bagus, kurang bagus misalnya. Spiritual saya bagus itu justru kalau lagi kepepet, lagi banyak, ini saya tambah ya, misalnya lagi banyak utang, lagi banyak masalah, itu justru spiritual saya bagus. Kenapa? Indikatornya kalau mungkin sholatnya sampai nangis-nangis, berdoanya sampai merasa dijiwai banget. Tapi begitu sudah selesai masalahnya, penjiwaan doanya, penjiwaan sholatnya nggak seperti waktu itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau saran saya justru bukan justru mengundang masalah supaya datang. Kalau polanya seperti itu terus, bisa jadi kita mungkin lolos diuji Allah ketika kondisi buruk misalnya, tapi kondisi baik kita belum lolos. Bisa jadi nanti kalau Anda terus mengharapkan dengan cara seperti itu, nanti ujiannya nggak habis-habis Bapak Ibu. Akan dikasih ujian terus, kenapa? Bisa jadi karena Allah senang melihat kita itu, bukan masalahnya ya, senang melihat kita berdoa dengan cara seperti itu. Berdoa, sholat dengan cara khusyuk seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Bukan dengan mengundang masalah supaya datang, justru dengan kondisi nyaman sekarang yang sudah dicapai itu, targetnya simpel kalau menurut saya, perbaiki peningkatan kecil tapi terus menerus. Misal kalau Bapak Ibu sudah biasa sholat wajib, nggak mau sholat sunnah dulu, ya sudah tingkatkan saja sholat wajibnya. Misalnya yang tadinya nggak sholat tepat waktu,
ditingkatkan. Nggak usah semua 5 waktu, anggaplah yang mau saya jaga dulu sholat duhurnya, ya sudah, sholat duhur pastikan begitu adzan langsung sholat. Tambah lagi nanti sholat berikutnya juga 5 sampai 5 waktu. Belum yang tadinya sholatnya sendirian ditambah dengan berjamaah. Sudah berjamaah ditambah dengan datang ke masjid. Intinya satu perbaikan kecil tapi dilakukan terus-menerus. Jadi on becoming a holistic person. Kondisi finansial juga seperti itu. Perbaikan. Misalnya kalau sekarang kondisinya minus karena masih banyak utang. Target nggak usah banyak-banyak, misalnya utang yang mana dulu yang bisa ditangani. Utang yang bunga, misalnya sampai bunga kartu kredit utang yang dengan bunga terbesar dulu yang diselesaikan. Setelah itu apa? Jadi bertahap seperti itu. Kalau kondisi fisik masih lemah, targetnya adalah bukan menjadi orang yang fisiknya sangat super prima gitu, bukan, tapi goalnya adalah menjadi lebih baik sedikit demi sedikit, atau lebih cepat juga nggak apa-apa, tapi intinya berubah lebih baik. Kalau tadinya saya nggak pernah olahraga, ya sudah, minimal saya tiap hari jalan kaki 5 menit. Besok seminggu ke depan tambah 10 menit. Perbaikan seperti itu yang diharapkan dari prinsip HOPS ini. Jadi bukan, ingat ya Bapak Ibu, kalau saya baca dari alasan kenapa kok banyak orang yang sudah, kan ada sekitar 50-an% ya, hampir separuhnya lah, yang kemarin mengisi di kuesioner pertama itu sudah pernah melakukan HOPS. Tapi kebanyakan nggak berjalan lama. Salah satu alasannya adalah karena yang diharapkan itu adalah perubahan-perubahan besar. Nggak ada komunitas yang mensupport, merasa males Pak. Kenapa? Karena set targetnya bisa jadi terlalu besar. Coba set targetnya itu yang dijalankan HOPS itu, jangan membayangkan Bapak Ibu itu setelah saya sampaikan, makanya saya bahasa Jawanya itu ngincrit sedikit-sedikit aja. Saya nggak ingin masuk terlalu dalam ke materi. Ya kenapa? Di buku itu sudah ada satu. Yang kedua, bahkan kalau menurut saya belum terlalu perlu masuk terlalu dalam Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya begitu orang masuk terlalu dalam, melihat banyak sekali yang harus diterapkannya. Akhirnya justru tidak jalan. Perubahan yang di set targetnya terlalu besar, akhirnya ya udah nggak tercapai. Nah, justru ini yang prinsip kelima ini pentingnya adalah sukses itu sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi jangan dianggap tujuan saya belum sukses sekarang, akhirnya melemahkan Bapak Ibu sendiri. Sukses itu jangan dilihat bahwa ujung akhirnya itu kalau kondisi finansial saya membaik, goal saya adalah misalnya dimensi finansial saya membaik. Caranya bagaimana? Saya bisa beli rumah yang harganya berapa M, saya punya mobil seperti ini misalnya, saya punya utang saya semua lunas. Kalau itu dijadikan goal sebagai pencapaian dimensi finansial, maka bisa jadi stres sendiri Bapak Ibu. Prinsipnya bukan di sana, justru sukses itu menikmati perjalanannya. Kalau Anda sekarang masih punya utang katakanlah misal 100 juta, dikatakan sukses pencapaian jika katakanlah bulan depan, minggu depan misalnya, atau bulan depan utang saya berkurang. Pendapatan saya sekarang masih anggaplah 2 juta sebulan. Ya, pencapaian target sebulan minimal bulan depan target saya kalau finansial misalnya 2 juta lebih berapa misalnya. Jadi tidak ngesetnya itu bukan yang langsung gede, itu akan jadi berat. Karena itu ada salah satu metode, misalnya metode nabung, Bapak Ibu kalau pernah tahu yang metode nabung perlipatan itu. Jadi nabung pertama berapa? Saya pengen nabung pertama Rp1.000. Terserah start awalnya berapa. Nah, tapi goalnya adalah bulan depan saya harus nabung 2 kali lipat. Nah, bulan depan berapa? Nabung Rp2.000. Bulan depannya berapa? 4.000. Bulan depannya berapa? Pokoknya 2 kali lipat, 8.000. Kelihatannya sepele, bulan-bulan pertama itu gampang banget. Tapi begitu udah sampai tabungan 1 juta, 2 juta, 4 juta, udah tabungan 10 juta, bulan depan sebulan itu sudah harus 10 juta misalnya. Nah, itu terasa berat di akhir, tapi goal-goal awal ini dari 1.000 alat bulan depan nabung 2.000 gampang. Perasaan
Sukses kecil seperti ini loh, sukses kecil seperti ini yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Jadi jangan di Hopes ini tidak perlu pasang target besar terlebih dahulu. Sukses kecil, perjalanan sukses ini yang kita nikmati. Nabung 1.000, bulan depan 2.000, gampang. Bulan depan 4.000, gampang. Nah, perasaan senang, perasaan bisa mencapai sesuatu. Ini sukses. Saya sudah berhasil nih mencapai target ini. Itu penting untuk memupuk keyakinan diri kita. Nah, ketika nanti sudah mencapai, tabungan saya udah 20 juta, bulan depan 40 juta, nggak mampu, nggak apa-apa. Ditabung dulu sampai akhirnya katakanlah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan baru mencapai 40 juta misalnya. Nggak apa-apa. Tapi di mindset kita sudah terbentuk bahwa 20 juta saja saya bisa. 40 juta kan tinggal 2 kalinya. Ya udah, saya ngumpulkan uang 20 juta saja bisa, dan terbukti tabungan saya sudah bisa mencapai ini. Nah, nambah 2 kali lipat. Waktunya lebih lama nggak apa-apa, tapi saya yakin bisa karena saya sudah pernah. Nah, ini yang penting. Di bidang spiritual pun yang seperti saya contohkan tadi juga, atau di bidang fisik lah misalnya. Belum pernah olahraga, jangan target olahraga 3 hari seminggu, 1 kali olahraga 1 jam, jangan. Itu pasti akan pasti akan berat, dan akhirnya minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama udah pasti udah berhenti. Target saja, minggu pertama saya jalan 5 menit tiap hari, sudah. Minggu kedua tambah 10 menit. Bukan berapa menitnya yang penting di Hopes ini, Bapak Ibu, tapi perubahan gradual menuju arah yang lebih baik gitu loh. Itu yang ditekankan di prinsip kelima ini. Yang kedua, success is journey-nya. Sukses ada perjalanannya, itu yang penting. Begitu kita tiap hari bisa mencapai 5 menit jalan kaki, ada rasa mencapai sukses, senang kita. Dan itu penting. Kalau Bapak Ibu udah target 1 jam lari, begitu gagal, sudah mutung, udah nggak mau olahraga lagi. Tapi begitu targetnya 5 menit olahraga, tercapai, keyakinan diri terpupuk di kita. 10 menit minggu depannya tercapai, wong 5 menit aja bisa, tinggal lipat 2. Terus seperti itu. Ya, jadi ini prinsip yang paling penting menurut saya juga semuanya penting ya, cuman ini yang biasanya menggagalkan orang, kenapa Hopes tidak jalan, itu adalah yang prinsip kelima ini. Target yang di-set terlalu besar, tidak menikmati perjalanannya, tapi pengen langsung ke tujuannya. Ini ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ini ada satu, nanti akan saya bahas. Nah ini, maaf kecil-kecil, ini nanti buat PDF-nya. Jadi ini kemarin ada pertanyaan, bagaimana misalnya meningkatkan dimensi finansial untuk 10-30 tahun ke depan jika sudah pensiun misalnya. Nah, justru ini kalau menurut pendapat saya, salah satunya selain kita bisa meningkatkan dari dimensi finansial, kita juga bisa meningkatkan dari dimensi spiritual. Jadi, ketika Bapak Ibu meningkatkan dimensi spiritualnya, ingat antar dimensi kan saling tergantung. Begitu Bapak Ibu meningkatkan dimensi spiritualnya, maka otomatis dimensi yang lain akan juga terangkat. Ini saya cuplikan contoh, misalnya salah satu nasihat Ustadz Yusuf Mansur ya kan, dia menyampaikan ada 3 hal untuk jalan rezeki, misalnya harta gandengannya dengan sedekah, bekerja gandengannya dengan sholat duha, tidur gandengannya dengan sholat tahajud. Detailnya sudah pernah kita bahas di grup, nah nanti tinggal dibaca. Jadi intinya apa? Begitu kita meningkatkan dimensi spiritual kita, begitu kita punya harta berapapun, kita sedekahkan, sesuai janji Allah, insya Allah pasti finansial kita juga akan meningkat. Begitu Anda bekerja, Anda tambah sholat duha, sesuai janji Allah juga, pasti rezeki kita, finansial kita juga akan meningkat. Belum lagi ketika kita tidur, kita tambah dengan sholat tahajud. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Zainal Arifin. Menurut saya dimensi finansial seperti pisau bermata 2. Misalnya jika finansial baik atau pendapatan bertambah, maka bisa digunakan pada hal yang negatif. Misalnya berfoya-foya, bersenang-senang, gaya hidup tidak sehat, dan sebagainya.
Bagaimana cara tip agar dimensi finansial yang ditingkatkan diarahkan untuk perbaikan atau yang lain. Nah, gini Pak Jainal Arifin, karena itu tadi saya sebutkan peta jalan untuk mencapai goal sukses atau tujuan Bapak Ibu itu banyak sekali. Saya berpendapat bahwa salah satu yang sangat bagus ini adalah yang Bapak Ibu bisa gunakan ini adalah peta HOOPS. Kenapa? Karena HOOPS ini sangat komplit Bapak Ibu. Tidak hanya mengembangkan 6 dimensi utama, termasuk finansial yang ditanyakan oleh Pak Zainal Arifin, tapi 6 dimensi utama itu core-nya justru adalah di dimensi spiritual. Semua dimensi yang tadi itu kita bandingkannya bukan antar dimensi, tapi dengan bandingannya adalah dengan dimensi spiritual. Karena begini, benar yang disampaikan Pak Zainal ini. Kalau memang tidak hanya dimensi finansial, saya kira Pak, dimensi-dimensi yang lain pun itu berpotensi sebagai pisau bermata dua kalau kita nggak ada core dimensi spiritualnya. Contoh, dimensi estetik Pak. Bapak ketika dimensi estetiknya baik atau membaik, misalnya ya dikaruniai wajah yang yang rupawan begitu, yang cantik yang untuk perempuan atau yang ganteng untuk yang laki-laki. Ini bisa bermata dua juga, Pak. Bisa digunakan untuk yang buruk, bisa. Misalnya digunakan untuk menggodain orang lawan jenis, misalnya. Efeknya juga buruk. Ya kan? Digunakan baik juga bisa. Ini salah satu contoh misalnya ini ya yang beberapa kali sering saya lihat di YouTube itu ada channel mantan-mantan artis itu Pak yang membentuk grup kajian musyawarah itu. Mereka ini mantan-mantan artis yang secara physical looking, yang secara penampakan, penampilan itu cantik-cantik, gagah-gagah, ganteng-ganteng untuk cowoknya, cantik untuk perempuannya. Nah, ini dimanfaatkan untuk yang positif, Pak. Mereka memanfaatkan itu untuk menarik rekan-rekan artis yang lain supaya bisa masuk ke kajian itu dan untuk hijrah seperti itu. Dan juga bisa menarik orang-orang yang bukan artis pun, yang memang penggemar-penggemar mereka. Ditarik untuk masuk ke kajian itu, supaya apa? Supaya juga diharapkan bisa hijrah. Walaupun tujuan awalnya memang pengen foto bareng artisnya atau pengen bergabung bareng kajian yang ada artisnya, nggak apa-apa. Tapi goal akhirnya adalah pengen diarahkan supaya mereka hijrah. Jadi semua dimensi bisa bermata dua, seperti pisau bermata dua, bisa digunakan untuk baik atau buruk. Bedanya di HOOPS ini adalah karena core kita adalah spiritual, maka memang spiritual ini yang kita kuatkan, Pak. Seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, di semua kalau Bapak ikut kajian-kajian yang rutin diadakan oleh Pak Faiz dan Logos, itu pasti Bapak Ibu semua diskusi, semua apapun materinya itu ujung-ujungnya semua itu diarahkan ke dimensi spiritual, Pak. Kaitannya memang ke sana. Itu ya, Pak. Baik, ini sudah. Nah, baik, saya akan masuk, saya berikan ringkasan ini sebagai gambaran Bapak Ibu, sebagai modal awal untuk besok Bapak Ibu ketika mengisi kuesioner akhir, itu akan Bapak Ibu akan punya potensi, akan bisa menggambarkan potensi dirinya dalam 3 hal yang tadi. Apakah Bapak Ibu lebih senang melakukan HOOPS ini berkelompok atau lebih senang sendiri? Bapak Ibu yang kedua, karakternya itu lebih suka result oriented atau proses oriented. Nah, dua-duanya saya nggak bilang ada yang salah, ada yang benar ya, tapi Bapak Ibu bisa tahu caranya nanti. Memang HOOP itu diharapkan goalnya adalah proses oriented sebenarnya. Ngelihat prosesnya bukan tujuan akhirnya. Tapi kalau orang-orang tertentu misalnya proses result oriented, nggak sabar dengan prosesnya, ada caranya. Bagaimana orang yang result oriented itu bisa menjalankan HOOP ini yang diharapkan adalah proses oriented, menikmati prosesnya, bukan hanya lihat tujuan akhirnya. Kalau di pekerjaan contohnya begini Bapak Ibu, ada mungkin Bapak Ibu punya atasan atau rekan Anda atau Anda sendiri misalnya. Orang yang result oriented itu seperti ini. Wih, saya nggak peduli caranya, yang penting jam 4 laporannya sudah ada di meja saya. Wih, saya nggak penting caranya bagaimana, pokoknya akhir bulan ini saya dapat penghasilan segini, yang halal tentunya ya.
caranya gimana, entah kita promo ke sini, saya nggak penting hasilnya segini. Nah, itu orang yang orientasinya di result oriented. Ada orang yang orientasinya di proses oriented. Jadi goal juga penting, sama. Dua-duanya ini tujuannya adalah goalnya tercapai. Tapi beda dengan caranya. Orang yang proses oriented ini lebih memperhatikan pekerjaan, misalnya Anda punya atasan, diperhatikan kerjaan ini sudah beres atau belum, target ini sudah tercapai atau belum, progres ini udah sampai mana. Jadi prosesnya itu juga penting. Anda akan kelihatan sekali perbedaannya. Nah, dari tes besok itu Anda akan kelihatan lebih ke proses oriented apa ke goal oriented atau result oriented sih. Jangan di pura-pura ya, maksudnya apa adanya aja. Kenapa? Supaya lebih pas, sehingga ketika memang benar ternyata Bapak Ibu, ternyata saya itu result oriented, nggak apa-apa. Ada cara yang bisa dilakukan ketika Anda orangnya result oriented, menjalani hoops ini secara bagus bagaimana. Yang terakhir, kalau Anda menemukan masalah, ada dua karakter yang sangat beda. Ada orang yang problem focus coping, orang yang menangani masalah itu berfokus pada masalahnya apa, dibuat penanganannya, fokus. Jadi gampangnya begini, ketika ada permasalahan, Anda akan melihat, misalnya Anda di rapat, entah di rumah misalnya, Anda ketika ada masalah, gelas pecah misalnya, itu ada dua karakter yang berbeda. Yang satu misalnya, ini gelas, siapa yang mecahin gelasnya ini? Bikin aja, bikin apa, bahaya, bisa apa, gelasnya pecah, bisa bahaya, anak-anak kecil bisa kena, ngawur ini. Nah, orang yang seperti ini itu adalah biasanya emotion focus coping. Tapi kalau ngelihat gelas pecah, yang dia lakukan misalnya, ada gelas pecah, dia ambil sapu atau apa, dibersihkan gelasnya. Nah, model seperti ini adalah problem focus coping. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Kenapa? Tergantung situasinya. Ada situasi tertentu yang cocok dia lakukan dengan problem focus coping, ada yang cocok dengan emotion focus coping. Kejadian yang saya jelaskan tadi itu lebih cocok dihadapi dengan problem focus coping. Tapi ada kejadian misalnya Anda menemukan kenalan Anda, teman Anda misalnya menghadapi kena kanker stadium 4 misalnya. Orang dalam kasus seperti ini nggak tepat problem focus coping. Paling bagus apa? Emotion focus coping. Kenapa? Dia nggak bisa merubah situasinya. Mau diapain kankernya? Dihilangin. Saat ini sedang berlangsung tidak bisa. Diupayakan bisa jalan-jalan yang lain, tapi maksudnya saat ini kanker itu sudah terlanjur ada. Nggak bisa problem focus coping. Diajak berpikir rasional, Bu. Jangan adalah kanker ini dianggap seperti ini. Nggak bisa. Yang di-manage apa? Anda hadapi aja kankernya seperti ini. Toh memang nanti kan kita melakukan pengobatan, mudah-mudahan pengobatan ini berhasil. Nggak bisa seperti itu. Orang seperti ini lebih cocok didekati dengan emotion focus coping, ditangani emosinya. Pendekatan agama misalnya, anggap aja kita nggak menghilangkan masalahnya, kankernya tetap ada. Tapi Bu, anggap aja kanker ini sebagai penebus dosanya Ibu. Anggap aja mudah-mudahan dengan kanker ini Ibu bisa jadi diuji Allah, bisa lebih sabar menghadapi masalah. Ya, ini emotion focus coping. Menghadapi masalah dengan pendekatan menangani emosinya. Nah, besok ketika Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih, itu akan kelihatan sebenarnya Bapak Ibu lebih problem focus coping atau emotion focus coping. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung situasinya. Nah, ketika menjalankan hoops, dua karakteristik ini akan beda cara melakukannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya masuk ke sini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, ada 6 dimensi yang kelihatan di lingkar yang berwarna kuning, yaitu ada dimensi emosional, dimensi sosial, dimensi mental, fisikal, dimensi finansial, dan dimensi estetik. Yang berwarna kuning yang berwarna kuning keemasan ini adalah dimensi-dimensi yang tujuan akhirnya adalah ini yang akan kita kembangkan. Nah, dimensi-dimensi ini core-nya ini didasari oleh
core yang di tengah ini, yaitu dimensi spiritual. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu, ada sudah pernah disampaikan oleh Pak Faiz, ini kan sebenarnya simbol dari bukan simbol kuku Bima Sakti ya Bapak Ibu ya. Ini simbol dari logos sebenarnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya simbol di tengah ini kan bisa dibentuk huruf L, ya kan? O di tengah-tengah itu, ini juga bisa dilihat sebagai huruf G, O-nya lagi di tengah-tengah, dan ini bisa dilihat sebagai huruf S. Ini sebenarnya logos, loving God, blessing other, and self-improvement. Nah, ini core-nya, dimensi spiritualnya. Sedangkan yang 6 yang berwarna orange, keemasan, yang berwarna kuning keemasan ini adalah dimensi-dimensi utamanya. Nah, lingkaran terdekat ini, lingkaran yang berwarna biru, lingkaran yang tengah kan dimensi spiritual, lingkaran kedua yang warna kuning keemasan itu adalah dimensi-dimensi utamanya. Nah, lingkaran ketiga yang berwarna biru itu adalah pencapaian tertingginya, Bapak Ibu. Pencapaian tertingginya. Jadi, contoh ini, dimensi emosional. Dimensi emosional itu kalau Bapak Ibu melakukan perbaikan terus-menerus di dimensi ini, memfokuskan upaya Bapak Ibu di dimensi ini, jadi apa sih kira-kira? Nah, jadinya adalah Bapak Ibu akan disebut seperti ini, peaceful fighter. Nanti akan saya jelaskan. Jadi, yang berwarna biru, lingkaran ketiga setelah lingkaran kuning keemasan ini adalah pencapaian akhir Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukan pendalaman, melakukan konsentrasi, menyalurkan energi full atau sebagian besar energi Anda di dimensi-dimensi yang ada di lingkaran kuning ini. Jadi kalau Bapak Ibu memfokuskan tenaga upayanya di dimensi emosional, Bapak Ibu pencapaian tertingginya itu adalah menjadi seorang peaceful fighter, menjadi seorang petarung, pejuang di luar, tapi di dalamnya damai. Peaceful fighter itu orang pejuang, petarung yang mempunyai hati yang damai. Di luar kelihatan gagah, kelihatan petarung yang hebat, tapi di dalam peaceful, damai. Itu pencapaian tertingginya. Kalau dimensi sosial, kalau Anda mendalami dimensi sosial, memfokuskan tenaga upayanya Anda ke dimensi sosial, pencapaian tertinggi Bapak Ibu itu adalah bisa mencapai inspirational leader. Anda kalau terus-menerus menguatkan dimensi sosial, maka ujung-ujungnya Anda itu bisa menjadi pemimpin yang inspirasional. Kalau Anda menguatkan dimensi mental, dimensi intelektual, apa yang akan tercapai? Pencapaian tertinggi adalah kreatif solusionis. Menjadi orang yang memberikan solusi kreatif. Nanti akan saya detailkan di belakang. Kalau dimensi fisik yang Anda kuatkan, maka pencapaian tertinggi adalah Anda akan mencapai prime body. Kondisi tubuh yang sangat-sangat prima. Kalau Anda menguatkan dimensi finansial, maka goal akhirnya atau pencapaian tertinggi Anda adalah Anda akan bisa mencapai wealthy life, hidup yang sangat sejahtera. Kalau Anda menguatkan di dimensi estetik, maka goal akhirnya adalah Anda akan menjadi elegant beautifier, akan menjadi tidak hanya secara physically Anda terlihat tampil cantik, tampan untuk laki-laki, cantik untuk perempuan, berpenampilan rupawan, tapi Anda juga akan jadi orang yang sangat elegan. Banyak sekali orang-orang yang tampil cantik tapi tidak elegan, ya kan? Atau orang elegan tapi kurang menarik misalnya. Nah, goal akhirnya adalah ini. Jadi yang berwarna biru ini adalah pencapaian tertinggi kalau Anda mendalami dimensi yang berwarna, ada letaknya di kotak kuning, lingkaran kuning keemasan ini. Nah, lingkaran terluar, lingkaran ke-1, 2, 3, yang keempat ini adalah cara mencapainya.
cara mencapainya. Contoh, dimensi emosional. Goal tertinggi atau pencapaian tertinggi adalah Anda akan menjadi seorang peaceful fighter. Nah, cara mencapainya bagaimana? Dengan self-integrity. Bagaimana ini? Apa itu? Nah, kita bahas setelah ini. Nah, kalau sosial, dimensi sosial, pencapaian tertinggi Anda adalah Anda akan menjadi seorang pemimpin yang inspirasional. Cara mencapainya bagaimana? Anda harus mempunyai loving heart, hati yang mencintai. Nah, bagaimana ini? Kita bahas setelah ini. Dimensi mental, pencapaian tertingginya adalah kreatif solusionis. Caranya bagaimana? Dengan melalui positive quest. Apa ini? Nah, setelah ini. Dimensi fisik, pencapaian tertingginya adalah prime body. Bagaimana kita agar bisa mencapai prime body ini? Nah, caranya ini, healthy lifestyle. Dimensi finansial, pencapaian tertingginya adalah wealthy life. Caranya bagaimana? Dengan menjadi enlightened entrepreneur. Dimensi estetik, pencapaian tertingginya elegant beautifier. Cara mencapainya dengan sense of beauty. Itu ya. Nah, saya akan masuk ke dimensi emosional. Ini kondisi yang terjadi selama ini, Bapak Ibu. Jadi, kebanyakan yang terjadi sekarang, itu ada dua kutub yang berbeda. Yang pertama, ada orang itu yang terlihat sangat damai, tenang, pembawaannya kalem, cara bicaranya juga tenang, kalem. Tapi bukan orang yang fighter, bukan seorang pejuang. Kelemar gitu mungkin ya bahasa Jawanya. Atau orang yang ya tenang, tapi dia nggak punya ambisi, nggak punya semangat juang yang tinggi. Target hidupnya mungkin hanya sekedarnya aja. Jadi penampilannya tenang, peaceful person are not fighter. Ini kutub yang pertama. Biasanya orang-orang yang damai, yang tenang, pembawaannya baik, kalem, itu bukan orang-orang fighter, bukan seorang pejuang. Nah, kutub berikutnya, ini kebalikannya. Biasanya kalau fighter, itu bukan orang yang peaceful. Orang pejuang itu biasanya bukan orang yang hatinya damai. Biasanya orangnya kemurungsung, ya bahasanya Pak Faiz biasanya. Jadi orang yang pejuang itu biasanya apa? Di luar tuh wah semangat banget, tapi apa? Hatinya biasanya apa? Nggak peaceful. Hatinya juga lagi bergejolak. Dia nggak, orang yang fighter, orang yang pejuang itu biasanya nggak punya hati yang tenang. Nah, dua fenomena ini yang biasanya banyak terjadi, yang banyak kita lihat di luar sana. Nah, goal yang ingin kita capai kalau Bapak Ibu mengembangkan dimensi emosional ini justru menggabungkan keduanya ini. Bagaimana ketika Bapak Ibu menerapkan holistic person, itu bukan orang yang di luar garang, tapi di luar juga nggak tenang, atau di luar tenang, tapi hatinya juga tenang, nggak ada semangat juang, nggak ada ambisi, nggak ada target pencapaian yang tinggi. Nah, goalnya dari holistic person adalah peaceful inside, Anda mendapatkan kedamaian hati yang luar biasa di dalam, tapi di luar Anda menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Bukan orang yang kelemar-kelemar, bukan orang yang yes jalannya nyantai, terus semangat juangnya rendah, bukan. Peaceful inside, tapi di luar juga fighter, pejuang. Nah, ini targetnya. Kalau Anda mendalami holistic person, itu targetnya adalah Anda bisa menjadi orang yang peaceful fighter. Di dalam tenang, di luar menjadi seorang pejuang. Nah, bagaimana caranya? Saya balikkan sedikit ke sini. Caranya ini, kalau Anda ingin menjadi peaceful fighter, lihat lingkaran terluar. Lingkaran terluar adalah self-integrity. Anda kalau ingin menjadi seorang peaceful fighter, maka jalannya adalah jadi seorang yang mempunyai self-integrity. Integritas dirinya harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Nah, integritas diri ini definisi yang ada di bukunya Pak Faiz. Integritas diri itu apa sih? Integritas diri adalah selarasnya hati, ucapan, dan tindakan. Jadi kalau
tiga-tiga ini bisa selaras, maka ini yang disebut dengan integritas diri kita baik. Omongan kita dengan hati kita sama, perbuatan kita juga sama. Kalau kita nggak seneng, ucapan kita juga menunjukkan itu, perbuatan kita juga menunjukkan itu. Misalnya, kalau Anda bilang, oh saya itu seneng ibadah. Ucapannya begitu. Tapi hatinya nggak seneng. Perbuatannya ditunjukkan misalnya, oh ibadah terus, sesuai ucapannya. Tapi hatinya nggak. Terjadi apa? Akan merasa berat ibadahnya. Ibadahnya akan merasa terpaksa dan lama-lama nggak akan bertahan. Lama-lama juga akhirnya rontok juga. Nah, kalau yang selaras hati dan ucapan saja, ini biasanya disebut dengan jujur, Bapak Ibu. Hatinya ngomong A, yang diucapkan juga ngomong A. Ini jujur, tapi belum ada action. Sedangkan kalau ucapan dengan tindakan itu sama, maka ini yang biasa disebut dengan komitmen. Saya akan bangun jam 7, saya ikut kerja bakti. Dan benar, jam 7 bangun, kerja bakti. Ini namanya komitmen. Ya, tapi belum tahu hatinya seperti apa. Bisa jadi dilakukan terpaksa, ya kan? Nah, kalau integritas, itu secara simpel dapat digabungkan antara jujur dan komitmen. Jadi, orang yang jujur dan menunjukkan melalui perilaku dan berkomitmen, ya, itu yang disebut dengan integritas. Jadi, integritas itu adalah kesamaan ucapan, perbuatan, dan hati. Nah, cara agar kita bisa mempunyai integritas yang tinggi bagaimana? Nah, di psikoterapi itu ada yang disebut dengan integritas, terapi integritas. Caranya seperti ini. Ini paling gampang yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi, untuk bagaimana caranya agar kita bisa antara hati, ucapan, dan perilaku kita sama. Ini di terapi integritas, ini kita sarikan ada 5 poin, yang ini sebenarnya kalau kita lakukan nggak terlalu berat. Nggak usah mulai dari hal yang besar. Mulai dari hal yang kecil. Contohnya ini, berjanji pada diri sendiri, melakukan satu hal baik misalnya. Ini dicontoh lari pagi 30 menit, atau puasa, atau mengantar anak berenang, dimensi sosial ya. Jadi bisa dilakukan di banyak dimensi. Atau misalnya membaca buku baru. Nah, ini Anda bisa lakukan, tapi kuantitasnya bisa Anda kurangi. Misalnya begini, saya berjanji, tadi saya sebutkan, saya akan mulai besok, saya akan berjalan 5 menit mengitari komplek perumahan saya, atau 10 menit mengitari komplek perumahan saya. Dan lakukan itu. Pastikan besok begitu bangun, dipatuhi. Tunjukkan bahwa kita janji dalam hati, besok benar-benar dilakukan. Ya, simpel-simpel, mulai dari yang kecil. Ingat, jangan mulai dari yang hal besar, karena pasti di 1 bulan pertama, 3 minggu pertama, 4 minggu pertama itu pasti akan rontok kalau kita nggak punya komitmen atau kesungguhan hati cukup besar. Dan jangan mengandalkan itu, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Jangan mengandalkan motivasi yang besar. Mulai perubahan itu, kalau Anda mengandalkan motivasi yang besar, itu nggak akan sulit tercapai. Kenapa? Karena Anda akan menunggu motivasinya muncul. Saya pengen olahraga. Caranya apa? Saya pengen sehari 3 kali, seminggu 3 kali. Tiap kali olahraga 1 jam. Sulit. Kalau Anda nggak punya motivasi yang sangat kuat. Misalnya yang disampaikan Pak Faiz di contoh kemarin. Karena temannya Pak Faiz ngelihat pamannya meninggal karena kondisi fisiknya tidak sehat, akhirnya terpacu. Itu motivasi yang butuh motivasi yang sangat besar. Dan itu tidak bisa kita harapkan pada semua orang. Karena itu, daripada mengandalkan munculnya motivasi yang besar, mending melakukan sesuatu yang kecil. Misal tiap hari supaya saya lebih sehat, saya pengen sebelum tidur saya sikat gigi selama 10 detik lah. Nggak usah sampai semua gigi deh, gigi bagian depan aja. Mulai dari hal kecil, tapi intinya begitu itu kita lakukan, kita punya pencapaian sukses kecil.
Yang itu tujuannya adalah meningkatkan motivasi kita dalam jangka panjang. Dalam bidang sosial, misalnya saya tiap hari saya pengen menyapa satu orang teman saya deh, misalnya. Kalau putus-putus mungkin bisa direconnect. Jadi lakukan hal kecil. Yang kedua, contoh untuk terapi integritas. Jadi yang pertama ini sangat mudah Bapak Ibu. Jangan diperberat, jangan diperumit. Janji apapun yang sangat sederhana lah. Kalau nggak bisa janji bangun lebih awal, jangan janji itu dulu. Ini kita sedang membentuk kebiasaan. Ya, jadi mulai yang bisa dulu. Kalau mulai janji bangun pagi nggak bisa tepat waktu, mulai dari janji berangkat kerja aja deh. Yang bisa dilakukan, janji yang insya Allah secara kemungkinan besar Bapak bisa lakukan besoknya. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu meningkatkan perasaan berhasilnya ini loh. Dalam jangka panjang ini akan jadi motivasi yang kuat. Itu satu. Yang kedua, nah ini ya, yang kedua, kalau Anda sudah berhasil mencapai yang pertama tadi, ya, baru Anda bisa melangkah yang kedua, lebih berat lagi. Buatlah janji yang tidak terlalu mudah dipenuhi, tapi tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau Anda mulainya dari nomor 2 ini, terus nomor 1-nya belum Anda lakukan misalnya, Anda akan, Bapak Ibu kalau mau mencoba praktek ini lebih bagus lagi, Bapak Ibu bisa coba cari di internet, ketik aja judulnya Tiny Habit, TINY spasi HABIT, Tiny Habit. Bukan small habit ya, bukan kebiasaan kecil, tapi tiny habit, kebiasaan yang sangat kecil. Ini ada salah seorang tokohnya, B.J. Fogg kalau nggak saya lupa. Jadi dia ini pakarnya membuat kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru yang dia buat, dia bukan mulai dari small habit, yang dia mulai dari tiny habit. Kayak saya sebutkan di contoh pertama tadi. Jangan mulai dari hal small bahkan. Mulai dari yang tiny aja. Saya kan sikat gigi sebelum tidur itu kan kebiasaan baik. Supaya kuman-kuman kita nggak berkembang di mulut selama kita tidur. Tapi kalau kita belum biasa, susahnya minta ampun itu. Nah, mulai dari mana? Ya, saya mulai sikat gigi dengan gigi depan aja. Misalnya seperti itu. Kalau Anda lari, olahraga, nggak usah banyak-banyak, 5 menit saya jalan atau 10 menit saya jalan. Mulai dari kecil dulu. Nah, kalau sudah, Anda bisa mulai dari yang nomor 2 misalnya. Buat janji ya yang tidak terlalu mudah dipenuhi tapi tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Misalnya ini mulai step up ya. Jadi mulai lagi lebih gede lagi. Setelah Anda bisa mulai yang lebih kecil itu. Ingat ya, jangan buru-buru meningkatkan kalau Anda yang kecil-kecil, yang tiny habit tadi belum. Karena kita sangat butuh pencapaian sukses kecil tadi tuh. Wah, saya berhasil jalan 10 menit nih keliling komplek. Besok berhasil lagi, besoknya berhasil lagi. Ini ingat Bapak Ibu, dari tokoh yang tiny habit tadi itu, dia membuat suatu rumus. Dia bilang gini, yang yang menjadikan sebuah perilaku jadi kebiasaan itu apa kira-kira? Kalau menurut Bapak Ibu? Dari penelitian yang dia lakukan selama puluhan tahun, dia bilang gini, bukan paksaannya, bukan rewardnya, bukan hal seperti itu. Tapi yang menurut dia, yang membuat kebiasaan itu bisa berlangsung akhirnya sampai jadi membesar seperti bola salju, itu adalah apa? Perasaan menang tadi tuh, perasaan sukses yang jadi perasaan senang, perasaan menang yang dialami ketika dia menjalankan suatu kebiasaan. Anda senang lihat drama Korea, Anda senang lihat sinetron misalnya. Bukan karena terpaksanya, mungkin awalnya terpaksa, tapi kalau nggak menemukan kesenangan di sana, nggak menemukan sebuah pencapaian kecil di sana, nggak akan dilanjutkan kok. Tapi begitu menemukan sebuah pencapaian kecil, kesenangan kecil, iya, kok bagus ya seperti ini ya, ada pencapaian seperti itu, berlanjut. Nah, jadi poin yang kedua baru step up,
Cari janji yang tidak terlalu mudah untuk dipenuhi, tapi juga tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Poin ketiga, esok hari apapun yang terjadi asal kita masih hidup dan tidak ada hal yang gawat, maka lakukan janji tersebut. Jadi ini upayakan agar ketika Anda bikin janji, ya penuhi janji itu. Apapun yang terjadi. Ini adalah cara agar integritas diri kita itu meningkat. Yang keempat, setelah melakukan atau gagal melakukan, coba rasakan di hati Anda bagaimana kedamaian hati Anda tumbuh saat Anda memenuhi janji, atau kalau Anda gagal, Anda rasakan galaunya. Gitu ya. Jadi, perasaan yang muncul ini sama seperti ini Bapak Ibu, waktu Pak Faiz menyatakan tentang why itu loh. Bagaimana cara Anda menguatkan why-nya? Ada dua cara kan. Yang pertama, perkuat dari sisi hope. Yang kedua, munculkan dari sisi pain. Jadi, gunakan prinsip itu di sini, di poin nomor 4 ini. Kalau Anda berhasil melakukan, itu kuatkan dari why Anda. Berhasil. Perasaan itu, bagaimana perasaan Anda, senangnya Anda, damainya Anda, karena Anda memenuhi janji. Sekecil apapun janji itu. Nah, kalau gagal, rasakan galonnya. Gunakan itu sebagai aspek pain untuk menguatkan why Anda harus melakukan harus melakukan janji Anda besok harinya. Yang kelima, ya, ini juga berlaku untuk janji untuk orang lain. Juga untuk janji tidak melakukan hal yang negatif. Nah, ini kalau menurut saya ini aspek yang lebih lanjut ya dari nomor 2 tadi, step up lagi. Kalau Anda mulai dari janji ke diri sendiri, hal yang sangat kecil, step up menjadi hal yang middle, baru Anda misalnya step up lagi untuk janji yang melibatkan orang lain. Seperti itu. Baik, next. Udah jam segini ya. Saya percepat. Mohon maaf, ngomong terus ini. Nggak ada lawan bicaranya Bapak Ibu, jadi ngomong sendiri. Yang berikutnya yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial itu pencapaian tertingginya adalah inspirational leader. Apa itu inspirational leader? Yaitu pemimpin yang bisa menginspirasi banyak orang. Bisa menggerakkan orang lain, bisa membuat orang lain tergerak. Jadi nggak perlu dimarahi, nggak perlu dihukum. Dengan ucapan kita, orang lain bisa tergerak mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara supaya bisa menjadi pemimpin yang inspirasional, itu dengan cara mengembangkan loving heart kita. Mengembangkan hati kita, bagaimana hati kita agar menjadi hati yang mencintai orang lain. Ini ada tiga power secara umum kalau kita lihat pembagiannya seperti itu. Ada yang power by fear. Ini orang jadi melakukan, misalnya kalau kita jadi pemimpin ya, anak buah kita kalau kita melakukan cara memimpin dengan cara yang pertama ini, power by fear, maka kita melakukan cara kepemimpinan kita itu dengan cara membuat anak buah kita itu takut dengan kita. Ini cara paling efektif memang, bukan efektif ya, cara paling cepat. Kalau Anda ingin membuat orang mengerjakan perintah Anda, gunakan power ini. Kalau Anda punya power, punya kekuatan, orang takut. Dan ini biasanya orang paling cepat membuat tunduk. Nah, cuman efek jeleknya power by fear ini adalah post power syndrome-nya ini loh. Begitu Anda sudah tidak lagi memegang power, nggak lagi punya kekuasaan, orang nggak akan lagi punya ketakutan pada Anda. Orang pimpinan-pimpinan yang tadinya sangat garang, sangat kasar pada anak buahnya, yang ditakuti anak buahnya, begitu dia udah nggak menjabat, udah nggak ditakuti anak buahnya, perintahnya, omongannya nggak dipatuhi lagi, langsung. Dan setelah itu, efek jeleknya itu akan membangkitkan kebencian. Nah, ini cara-cara seperti ini cocok untuk diktator. Biasanya mengandalkan kekuasaan, teror, dan menebarkan ketakutan. Nah, yang berlawanan dari ini adalah power by reward. Jadi, mengasih iming-iming.
Kalau kamu melakukan yang saya minta, saya beri ini. Ini gampang membuat orang nurut dan orangnya senang biasanya kalau kalau dikasih cara ini. Tapi bahayanya adalah terjadi eskalasi harapan. Kalau tadinya Anda kasih 10.000 misalnya, sudah mau, anak Anda misalnya, Anda lakukan power by reward. Mau beliin sesuatu di toko misalnya, Anda kasih 10.000. Lama-lama akan terjadi eskalasi harapan. Wah, tadi 10.000 sekarang udah nggak mau yang diminta banyak kok, minta naik. Tambah lama Anda akan kerepotan untuk mempertahankan ini. Kenapa? Dan ini sangat rapuh karena kalau Anda sudah nggak bisa memenuhi ini, maka orang sudah nggak akan loyal pada Anda. Cocok biasanya untuk pedagang, karena biasa yang digunakan adalah pendekatan uang. Mengandalkan iming-iming hadiah, reward, semacam itu. Nah, yang paling bagus yang kita expect, kita harapkan ketika Anda mengembangkan dimensi sosial adalah yaitu loving heart. Itu adalah power by honor, di mana Anda dihargai orang itu karena orang respect pada Anda, orang sayang pada Anda, orang cinta pada Anda. Jadi ini memang kelemahannya, tanda petik ya, kelemahannya butuh waktu Bapak Ibu. Ini nggak bisa langsung. Bapak Ibu harus apa ya? Bapak Ibu harus menabung ini. Awalnya perbuatan baik apa yang Anda lakukan ke orang itu. Orangnya ini akan membuat tabungan emosi ke dia. Lama, tapi ini lebih abadi. Anda tidak perlu mengandalkan efek takut, Anda nggak perlu ngasih dia uang, tapi Anda akan dipatuhi, ucapan Anda akan dipenuhi karena Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik ke mereka dengan hati yang baik. Dampaknya abadi. Bahkan seringkali ketika pemimpin itu sudah meninggal dunia, pengikutnya masih banyak sekali. Nabi Muhammad contohnya, ini pengikutnya masih sangat banyak walaupun sudah tidak ada. Ya. Karena sudah jam segini ya Bapak Ibu, ini sudah terlalu malam ya, saya singkat saja ya. Mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan melalui diskusi setelah Bapak Ibu ngisi link yang saya kasih besok, kita akan perdalam ini. Saya akan buat rekaman suara juga seperti yang dilakukan Pak Iwan dan Pak Faiz ya, supaya bisa diputar ulang. Yang ketiga ini dimensi mental atau intelektual, pencapaian tertingginya adalah kreatif solusionis. Nah, kreatif solusionis itu bisa dicapai kalau kita melakukan dua hal, yaitu menjadi wise generalis, nggak usah tahu dalam pada banyak hal, tapi tahu sedikit-sedikit. Jadi misalnya tentang politik tahu, tentang ekonomi tahu, tentang agama tahu, tentang anak tahu, tentang banyak hal kita tahu, tapi sedikit. Nah, orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang kalau Anda dalam bidang Anda biologi misalnya, Anda dalam banget, biasanya Anda nggak akan menjadi seorang yang bisa memberikan solusi. Kenapa? Nggak akan bisa memberikan solusi yang kreatif. Karena bidang Anda terlalu narrow, terlalu kecil. Pada masalah di luar sana, di masyarakat, itu biasanya multidimensi. Nah, kalau Anda pengen menjadi seorang kreatif solusionis, tahap pertama itu justru wise generalis, tahu banyak hal, sedikit-sedikit aja. Nah, tapi kita juga punya tambahan, yaitu distinctive spesialis. Anda tahu banyak tentang sedikit hal. Anda bisa milih. Misalnya saya misalnya psikologi. Bidang saya sama dengan Pak Faiz, saya sama dengan Pak Iwan, saya sama dengan Pak Dani misalnya. Nah, yang jadi keunggulan kompetitif apa? Tiap orang beda-beda. Kalau saya menjadi keunggulan kompetitif saya adalah saya mendalami aspek pengukuran. Misalnya statistik saya cukup bagus, misalnya psikometri, pendalaman materi-materi seperti itu saya dalami di situnya. Wise generalisnya apa? Misalnya contoh kasus saya misalnya, ya saya harus tahu banyak hal walaupun sedikit-sedikit. Jadi ketika ada kasus misalnya di perusahaan tertentu butuh solusi ini, saya bisa tahu. Tidak hanya mengandalkan statistik saya, nggak hanya mengandalkan psikologi saya,
tapi saya juga tahu tema-tema yang lain. Nah, seperti itu ya untuk menjadi seorang kreatif solusionis. Nah, cara menjadi kreatif solusionis bagaimana? Melalui positive quest. Positive quest itu begini caranya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa ketika ketemu siapapun, dalam situasi apapun, carilah dua hal ini. Ada kan orang yang mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, ketemu dengan orang, itu sudah perspektifnya udah negatif dulu persepsinya. Paling materinya seperti ini. Ketemu orang, paling dia nggak lebih pintar dari saya, paling ilmunya nggak ada yang bisa saya ambil. Nah, hal-hal seperti itu yang menghalangi kita menjadi seorang yang mempunyai dimensi mental yang tinggi, dimensi mental yang bagus. Kenapa? Karena kita jadi orang yang tertutup, nggak bisa berkembang. Justru ketika ketemu orang lain siapapun, tukang beca atau orang tukang ojek atau penjual apapun, berpikir positif. Apa hal positif yang bisa saya dapatkan dari orang ini? Ikut pelatihan, hal yang positif yang bisa saya dapatkan dari pelatihan ini? Ikut seminar, apa yang bisa saya dapatkan positif dari seminar ini? Jadi, pikiran kita akan selalu terlatih mencari hal-hal baiknya dari suatu hal. Dan apa hal positif yang bisa saya berikan atau saya kontribusikan? Dua hal ini kalau Bapak Ibu tanyakan, insya Allah Bapak Ibu akan bisa menjadi seorang kreatif solusionis. Ya. Positive quest itu pencarian yang positif, selalu mencari yang positif. Kalau Anda melakukan positive quest, maka Anda akan bisa jadi seorang kreatif solusionis. Berikutnya, physical, yaitu prime body. Ini ya, indikator sehat. Yang pertama, sehat, healthy, tidak berpenyakit, apalagi sakit kronis. Ya, ini bisa dibaca sendiri nanti di slide ini akan di PDF yang saya akan bagikan. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Nah, yang penting ini Bapak Ibu, dimensi-dimensi ini saya sudah kasih bekal di awal bahwa ini core-nya yang pakai lingkaran bagian dalam ini, lingkaran yang kuning keemasan ini adalah dimensi-dimensinya, ya. Lingkaran biru ini adalah pencapaian tertinggi yang bisa Bapak Ibu capai kalau Bapak Ibu memfokuskan pada dimensi-dimensi itu. Dan caranya bagaimana? Ini adalah di lingkaran terluar. Tinggal Bapak Ibu lihat nanti di sini, misalnya dimensi fisik tadi ya, pencapaian tertinggi dimensi fisik adalah kalau kita memiliki prime body, tubuh yang prima. Indikatornya ini ada 5. Caranya bagaimana kita mendapatkan tubuh yang prima? Ada 4, yaitu melakukannya dengan cara healthy lifestyle. Caranya bagaimana healthy lifestyle? Ada 4 langkah. Wise nutrition, consistent exercise, tidur yang cukup, dan stress management. Jelas ya. Baik. Berikutnya, dimensi finansial. Dimensi finansial, pencapaian tertinggi Anda terjadi kalau Anda memfokuskan di finansial, maka Anda akan bisa mendapatkan hidup yang sangat sejahtera. Caranya bagaimana? Nah, menjadi enlightened spiritual itu tidak selalu diartikan orang yang punya usaha sendiri, tapi lebih merujuk ke sikap mental. Nah, nanti Anda bisa baca ini. Ya. Jadi panduannya seperti itu. Yang berikutnya, dimensi estetik. Itu goal besarnya adalah nanti Anda menjadi seorang elegant beautifier. Caranya bagaimana? Melalui sense of beauty. Jelas ya. Nah, Anda bisa baca di sini nih, caranya. Nah, fokusnya ini nanti kita di dimensi spiritual ini ya, Bapak Ibu. Hopes, itu goal akhirnya itu di dimensi core-nya itu, yang harus kita perkuat, yaitu spirit logosnya ini, loving God, blessing other, and self-improvement. Nah, melakukan upaya-upaya di dimensi ini, itu seperti yang contoh saya di depan tadi, itu insya Allah akan bisa meningkatkan dimensi-dimensi yang lainnya. Ya, karena dimensinya interdependent. Saya pikir itu cukup dulu, karena sudah jam segini juga, mohon maaf, tadi mulainya sempat telat karena problem di upload filenya. Insya Allah, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah, nah besok akan saya kasih linknya. Maaf. Saya kasih linknya untuk bisa diisi, dan setelah Anda isi, ingat jujur ngisinya supaya bisa saya kasih saran secara praktis bagaimana menjalankan hubnya supaya lancar sesuai dengan tiga indikator besar yang akan terungkap di kuesioner besok.
Seperti itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.